Darwin Núñez selamatkan Liverpool di momen dramatis. The Gunners tertahan di Emirates. Si Nyonya Tua menangkan big match di Serie A. Napoli nyaman di pucuk. King Barca tertahan di markas Getafe. Griezmann gagal penalti. Los Colchoneros tumbang. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Bayern versus Wolfsburg, The Bavarians menang 3-2. Bertanding di Allianz Arena, Goretzka membuka keunggulan Bayern di menit ke-20. Wolfsburg menyamakan kedudukan di menit ke-24 lewat aksi Mohamed Amoura. Setelahnya Bayern menambah 2 gol lewat aksi Michel Olise di menit ke-39. Dan gol kedua Goretzka di menit ke-62. Wolfsburg cuma bisa menipiskan skor berkat gol kedua Amoura di menit ke-88. Skor 3-2 untuk kemenangan Bayern menghiasi pertandingan. Tambahan 3 poin membawa Bayern kukuh di puncak klasemen sementara dengan 45 poin, sedangkan Wolfsburg ada di peringkat ke-7 dengan 27 poin. Leverkusen versus Mönchengladbach, Wirtz 2 gol, pasukan Alonso menang 3-1. Laga Leverkusen versus Mönchengladbach digelar di Stadion Bay Arena. Tuan rumah mencetak 3 gol lebih dulu lewat aksi Florian Wirtz di menit ke-32. Gol kedua Wirtz di menit ke-62. Dan Patrick Schick di menit ke-74. Gladbach cuma bisa mencetak 1 gol di menit ke-90 plus 1 lewat aksi tim Clendeens. Skor 3-1 untuk kemenangan Leverkusen menghiasi pertandingan. Berkat kemenangan ini, Leverkusen terus membuntuti Bayern Munich di urutan kedua klasemen Liga Jerman dengan 41 poin dari 18 laga, sementara Gladbach ada di urutan ke-11 dengan 24 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-18 hari ini. Heidenheim kalah 0-2 dari St. Pauli, Holstein Kiel kalah 1-3 dari Hoffenheim, Stuttgart menang 4-0 atas Freiburg, Bochum bermain imbang 3-3 dengan Leipzig. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan torehan 16 gol. Juventus versus Milan, Bianconeri menang 2-0. Juventus memetik kemenangan saat menjamu AC Milan dalam lanjutan Serie A. Bianconeri menang dengan skor 2-0. 2 gol si Nyonya Tua dicetak oleh Samuel M. Bangula di menit ke-59. Dan Timothy Weah di menit ke-64. Dengan kemenangan ini, Juventus untuk sementara naik ke peringkat keempat klasemen Liga Italia dengan 37 poin dari 21 pertandingan. Sementara AC Milan masih tertahan di urutan ke-8 dengan 31 poin. Atalanta versus Napoli, Partenope menang 3-2. Atalanta versus Napoli berlangsung di Gewiss Stadium. Atalanta memimpin lebih dulu di menit ke-16 lewat aksi Matteo Retegui. Napoli membalikan keadaan berkat gol Matteo Politano di menit ke-27 dan Scott McTominay di menit ke-40. Gol Ademola Lookman di menit ke-55 membuat skor kembali imbang. Lukaku menjadi pahlawan Napoli berkat golnya di menit ke-78. Skor 2-3 untuk kemenangan Napoli pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Partenope pun makin mantap di puncak klasemen dengan 50 poin dan Atalanta di urutan ketiga dengan 43 poin.
Di laga lainnya, Bologna menang 3-1 atas Monza. Di Liga Bournemouth, rentetan kemenangan Newcastle terhenti. Pada laga yang digelar di St. James Park, tim tamu unggul di menit ke-6 lewat aksi Justin Clifford. Tuan rumah menyamakan skor di menit ke-25 lewat aksi Bruno Guimaraes. Setelahnya, Bournemouth menambah 3 gol lewat brace Clifford di menit ke-44. Hat-trick Clifford di menit ke-90 plus 2. Dan Milos Kerkez di menit ke-90 plus 6. Skor 1-4 untuk kemenangan Bournemouth pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Newcastle masih berada di posisi keempat dengan raihan 38 poin, sementara Bournemouth di posisi ke-6 dengan raihan 37 poin. Brentford versus Liverpool, Bres Nunes menangkan The Reds. Liverpool mengalahkan Brentford 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. 2 gol The Reds dicetak oleh Bres dramatis Darwin Nunes di menit ke-90 plus 1 dan di menit ke-90 plus 3. Tambahan 3 poin membawa Liverpool aman di puncak klasemen sementara dengan 50 poin dari 21 laga. Sementara Brentford ada di posisi ke-11 dengan 28 poin dari 22 laga. Arsenal versus Aston Villa tuntas 2-2. Arsenal versus Aston Villa berlangsung di Emirates Stadium. Tuan rumah unggul 2 gol lewat Gabriel Martinelli di menit ke-35. Dan Kai Havertz di menit ke-55. Tim tamu mampu menyeimbangkan skor berkat gol Youri Tielemans di menit ke-60 dan Oli Watkins di menit ke-68. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Arsenal ada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 44 poin, sementara Aston Villa bercokol di urutan ke-7 dengan 36 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-22 hari ini. West Ham kalah 0-2 dari Crystal Palace, Leicester kalah 0-2 dari Fulham. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mo Salah dengan torehan 18 gol. Leganes versus Atletico, penalti Griezmann gagal, Los Colchoneros kalah. Atletico Madrid kalah 0-1 dalam lawatannya ke markas Leganes. Gol tunggal Leganes dicetak oleh Matijan Stasic di menit ke-49. Di laga ini, Griezmann gagal mengkonversikan penalti menjadi gol. Hasil ini menghentikan rentetan kemenangan Atletico. Namun Los Colchoneros sementara masih di puncak dengan raihan 44 poin, sementara Leganes di posisi ke-15 dengan raihan 22 poin. King Barca ditahan Getafe 1-1. Bertanding di Stadion Coliseum, Barcelona lebih dulu memimpin di menit ke-9 lewat aksi Jules Koundé. Getafe berhasil menyamakan skor di menit ke-34 lewat aksi Muaro Arambari. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga tuntas. Tambahan 1 poin membuat Barcelona tetap di urutan ketiga klasemen sementara dengan 39 poin. Sementara Getafe ada di peringkat ke-16 dengan 20 poin. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-20 hari ini. Girona kalah 1-2 dari Sevilla, Real Betis kalah 1-3 dari Alaves. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 16 gol.
Lens versus PSG, Les Parisiens menang 2-1. Paris Saint-Germain bertandang ke markas Lens dalam lanjutan Ligue 1. Les Parisiens menang dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, PSG makin mantap di puncak klasemen Ligue 1 dengan 46 poin, sementara Lens di urutan ke-7 dengan 27 poin. Justin Kluivert masuk daftar istimewa pencetak hat-trick. Dua hat-trick yang ditorehkan Justin Kluivert musim ini membawanya masuk dalam daftar istimewa Premier League. Yang menarik, kedua hat-trick Kluivert musim ini tercipta di laga tandang. Menurut Squawka, hanya ada 7 pemain dalam sejarah Premier League yang pernah membukukan dua hat-trick tandang dalam satu musim. Kluivert jadi pemain ke-7 yang menorehkan catatan tersebut di musim 2024-2025 ini. Darwin Núñez, pemain ajaib. Darwin Núñez jadi pahlawan kemenangan Liverpool atas Brentford dengan mencetak 2 gol kemenangan di menit-menit akhir pertandingan. Núñez memang jagonya menciptakan momen dramatis. Dia hampir selalu muncul di situasi-situasi yang tidak terduga, namun ia juga sering sekali membuang peluang-peluang emas di depan gawang. Gabung PSG, Kvaratskhelia langsung ukir rekor unik. Paris Saint-Germain resmi mengumumkan kedatangan visa Kvaratskhelia dari Napoli. Ia sepakat dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun yang akan membuatnya bertahan di Parc des Princes, paling tidak hingga Juni 2029. Bergabungnya sang penyerang membuatnya menjadi pemain Georgia pertama dalam sejarah Les Parisiens. Kvaratskhelia mengaku senang bisa bergabung dengan PSG dan menegaskan bahwa dirinya tak sabar untuk melakoni debutnya di klub barunya. PSG update kondisi Ousmane Dembélé. Setelah absen dalam kemenangan Paris Saint-Germain di Coupe de France atas Espali pada Rabu lalu karena infeksi virus, Ousmane Dembélé masih akan absen dalam beberapa hari ke depan karena masih dalam masa pemulihan. Pemain sayap ini memainkan peran penting dalam laga terakhir PSG di Liga saat ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Saint Etienne. Klub akan sangat berhati-hati dengan kondisi Dembélé karena sang pemain merupakan bagian penting dalam skuad Luis Enrique pada musim ini. Milan mulai tunjukkan minat pada pemain Borussia Dortmund. AC Milan dilaporkan tertarik mengamankan Giovanni Reina dari Borussia Dortmund. Ada laporan yang menyebut Rossoneri sudah melakukan kontak dengan agen dari sang pemain baru-baru ini. Walaupun sudah membuka komunikasi pada agennya, Milan belum membuka komunikasi langsung dengan Dortmund terkait potensi transfer yang akan terjadi. Sejauh ini belum ada konfirmasi bagaimana deal akan terjadi, apakah ia akan dipinjamkan dalam waktu dekat atau tidak. Incaran utama Manchester United adalah Aït-Nouri. Manchester United dilaporkan ingin mencari bek kiri baru. Mereka disebut akan mendatangkan amunisi di pos tersebut, entah pada musim dingin atau musim panas 2025 mendatang. Kabarnya Mori memprioritaskan perekrutan bek Wolverhampton yakni Ryan Aït-Nouri. Laporan dari Cock Offside menyebut bahwa transfer Aït-Nouri ke United pada Januari ini bisa saja terjadi. Peluang United merekrut Aït-Nouri kabarnya cukup besar sebab sang pemain dilaporkan siap merapat ke Manchester United. Bantahan Pellegrini atas tuduhan pengkhianatan kepada De Rossi. Kapten AS Roma Lorenzo Pellegrini membantah tentang kabar yang menyebut dia sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam pemecatan Daniele De Rossi. Dia menegaskan tidak pernah menentang pelatihnya, termasuk De Rossi yang dipecat hanya beberapa pekan setelah musim dimulai. Kabar untuk mengkhianati De Rossi adalah fiksi ilmiah belaka, rekaan dari orang-orang yang tidak tahu tentang hubungan yang saya miliki dan masih saya miliki dengannya. Seringkali kebenaran tidak menarik, ujarnya.
Graham Potter santai hadapi gosip transfer Januari. Manajer West Ham United Graham Potter mengaku enggan membahas terkait spekulasi sejumlah pemain yang mulai dihubungkan dengan timnya. Meskipun ia tidak menutup peluang untuk memperkuat tim dengan pemain baru, Potter lebih memilih fokus pada pengembangan skuad yang sudah dimilikinya saat ini sambil memaksimalkan potensi yang ada di dalam tim. Jika kami memiliki sesuatu untuk dilaporkan, tentu saja kami akan memberitahu para pendukung kami. Namun fokus utama saya adalah para pemain yang ada di sini, ujar Potter. Arne Slot masih enggan bahas peluang juara Liverpool musim ini. Manajer Liverpool Arne Slot mengaku masih enggan untuk membahas peluang The Reds untuk menjadi juara Premier League musim ini. Ia menegaskan bahwa fokus timnya sepenuhnya tertuju pada persiapan latihan yang optimal dan memberikan performa terbaik untuk meraih kemenangan. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil adalah dengan bekerja setiap hari dengan cara terbaik. The Reds saat ini masih kokoh di puncak klasemen sementara Premier League hingga pekan ke-21. Chelsea berpotensi tanpa Cole Palmer saat hadapi Wolves. Chelsea menghadapi tantangan berat jelang pertandingan Premier League melawan Wolverhampton Wanderers karena top skor mereka Cole Palmer diragukan tampil akibat cedera. Pelatih kepala Enzo Maresca mengkonfirmasi kabar ini dalam konferensi pers. Palmer yang telah mencetak 14 gol di Premier League musim ini mengalami cedera saat Chelsea bermain imbang 2-2 melawan Bournemouth pada pertandingan terakhir. Meski ia menyelesaikan pertandingan, situasinya kini masih dipantau. Pelatih Girona bahas soal rumor merekrut kembali Eric Garcia. Penurunan kualitas Girona di musim ini dapat dimengerti dan disebabkan oleh sejumlah faktor. Namun satu perubahan besar adalah absennya Eric Garcia yang kembali ke Barcelona. Girona menunjukkan minat yang kuat untuk mengontraknya kembali. Berbicara kepada media dalam konferensi pers baru-baru ini, pelatih Girona Michel berbicara tentang kemungkinan merekrut Garcia tetapi tidak menunjukkan optimisme. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!